Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evania Julpiana. Di sini saya akan membahas tentang PPT yang telah saya buat dengan materi kajian ilmiah filsafat terhadap Pancasila. Yang pertama, pengetahuan ilmu empiris dan filsafat. Pancasila sebagai pengetahuan merupakan pengetahuan yang reflektif. Proses penemuan Pancasila ini diperoleh melalui kajian empiris dan filosofis terhadap berbagai ide atau gagasan, peristiwa dan fenomena sosio-kultural dan sistem religi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dipahami dari sisi verbalis, konotatif, dan denotatif, yang dimana di sini, sisi verbalis dan sisi konotatif mempunyai hubungan langsung. Artinya, apa yang diucapkan dapat diinterpretasikan dan dicari maknanya oleh setiap orang. Sisi verbalis dan sisi denotatif tidak terhubung secara langsung karena apa yang dikatakan tidak mesti langsung terwujud dalam kenyataan. Dalam rangka interpretasi terhadap Pancasila sering terjadi distorsi makna oleh sebagian orang. Misalnya, kata kekeluargaan dalam bahasa politik dan sosial budaya sering disalahartikan menjadi kroni atau persengkongkolan yang akhirnya memunculkan fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ke-B, kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Pengetahuan manusia tidak akan mencapai pengetahuan yang mutlak, termasuk pengetahuan tentang Pancasila, karena keterbatasan daya pikir manusia. Pengetahuan manusia bersifat evolutif, bisa bertambah dan berkurang. Teori kebenaran ada 4. Yang pertama, kebenaran koherensi. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Yang ketiga, kebenaran pragmatisme. Yang keempat, kebenaran konsensus. Penjelasan dari keempat kebenaran itu. Yang pertama, kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi ditandai adanya konsistensi dan keruntutan atau logis antara pernyataan yang satu dengan yang lain. Contohnya, kebenaran koherensi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara RI. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, kebenaran korespondensi. Ditandai dengan adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Contohnya, kebenaran korespondensi untuk Pancasila. Pernyataan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan kenyataan bahwa terdapat berbagai penyembahan terhadap Sang Pencipta, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan agama yang diyakininya. Dan yang ketiga, kebenaran pragmatis. Kriteria kebenaran pragmatis adalah bahwa pernyataan yang dibuat harus bisa ditindaklanjuti menjadi perbuatan dan membawa manfaat bagi sebagian besar umat manusia. Contohnya, kebenaran pragmatis Pancasila, sila persatuan Indonesia, bisa ditindaklanjuti menjadi kerukunan dan membawa manfaat sebagai pemersatu bangsa dari keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Dan yang keempat, kebenaran konsensus. Kebenaran konsensus didasarkan pada kesepakatan bersama. Pancasila itu sendiri merupakan sebuah konsensus bersama seluruh bangsa Indonesia. Yang ke-C, tahap pemikiran Pancasila. Tahap pemikiran Pancasila ini ada 4. Yang pertama, tahap penemuan dan perumusan menurut ideologi kebangsaan masa BPUPKI. Yang kedua, tahap ideologis. Ketika ideologis kebangsaan dituangkan dalam UUD 1945. Yang ketiga, tahap reflektif.
terjadi pergumulan ideologis secara terbuka. Pancasila dipermasalahkan sekaligus dipertahankan. Tahun 1950-an. Yang keempat, tahap kritik. Munculnya tafsir terhadap Pancasila dan penentuan kriteria untuk memahami Pancasila. Yang kedua, sistem etika Pancasila. Sistem etika Pancasila ada tiga. 1. Pancasila mengandung nilai, memberi dasar-dasar fundamental dan universal bagi manusia dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, nilai norma pedoman. Yang ketiga, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang menjadi sumber norma moral hukum, bukan merupakan pedoman langsung yang bersifat normatif atau praktis. Yang ke norma dalam Pancasila. Ada dua. Yang pertama, norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk. Pancasila menjadi sistem etika dalam masyarakat. Yang kedua, norma hukum. Pancasila menjadi barometer bagi perilaku atau benar atau salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan kelebihan yang terdapat dalam PPT saya. Dalam PPT yang saya buat, terdapat pembagian materi secara khusus dan secara umum. Untuk materi yang khusus akan ditaruh di awal, dan untuk materi umumnya ditaruh di slide yang selanjutnya sebagai penjelasan dari slide yang pertama, yaitu materi secara khusus. Tujuan dari pembuatan strategi tersebut agar pembaca dan presentasi mudah dalam memahami dan proses penyampaiannya bisa ditangkap langsung oleh pendengar. Itu merupakan kelebihan dari PPT yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.